DC pinjol selalu tahu aktivitas kita. Apakah ini termasuk pertanda kalau HP kita disadap? Dan gimana sih cara tahu kalau misalnya HP kita ini emang lagi disadap oleh DC lapangan pinjol atau DC pinjol? Karena mereka selalu tahu aktivitas kita dan menjadikan itu sebagai ancaman-ancaman. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan merasa curiga, kok pada tahu ya aktivitasnya? Kok mereka tahu saya di sini, saya kayak gini. Oh, saya bekerja di sini, saya kuliah di sini, saya punya aktivitas kegiatan ini dan lain sebagainya. Sebenarnya ini nggak boleh kita langsung ngambil kesimpulan kalau, oh mereka udah nyadap HP kita loh. Oh, mereka sudah bisa bobol atau ngehack HP kita loh. Nah, kita nggak bisa ngambil kesimpulan langsung hanya dari data tersebut. Nah, sekarang kita akan pelajari dari mana aja sih sumber mereka, dan tentu saja kita juga kalau tahu bisa nanti untuk mengurangi lah, meminimalisir agar mereka nggak bisa tahu aktivitas kita. Dan tentunya yang terakhir adalah ciri-ciri kalau HP kita ini emang beneran kesadap itu seperti apa. Oke, jadi yang pertama sebenarnya kalau soal kenapa mereka bisa tahu aktivitas kita dan lain sebagainya, zaman sekarang kan zaman era digital ya. Terkadang kita dari aplikasi Get Kontak aja, kita sudah banyak tahu orang ini tuh seperti apa, aktivitasnya apa. Contoh sederhana, misal kalian nomornya dicari nih di Get Kontak. Kalian akan menemukan, misal nama kalian Budi gitu ya. Budi misal dulu kuliahnya itu di Trisakti ya. Ya Budi Trisakti. Atau mungkin Budi BEMS Trisakti. Nah kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin Budi terus kenalnya itu kalian punya kenalan orang dan kebetulan kalian ikut organisasi pecinta alam gitu ya. Misal Budi pecinta alam mana gitu ya. Jadi dari sini-sini tuh kadang kita nggak sadar kita itu keterbaca gitu loh. Sebenarnya ini juga bukan salah kita, ini juga bukan yang kita mau, tapi kan kadang kita sendiri pun kalau nge-save nomor orang lain, itu kan terkadang kita nge-save-nya itu, ya kita kenalnya orang itu saat di mana, ya. Nah, jadi disitulah dari Get Kontak itu muncul kan banyak nama-nama orang-orang lain yang menamai akun kalian, dan bahkan di situ mungkin udah tertera, kalian ini aktivitasnya apa, udah tergambarkan. Ya meskipun tidak seakurat 100%. Nah, yang kedua, bisa jadi mereka sudah tahu sosial media kalian dan juga teman-teman dekat kalian. Sehingga aktivitas kalian mungkin Instastory dan lain sebagainya itu mereka ketahui. Ya. Terus kemudian banyak ya hal-hal lain yang mungkin mereka bisa lakukan. Mereka bisa googling, bisa stalkingin kalian, mungkin pakai akun fake mereka dan lain sebagainya. Itu bisa jadi terjadi dan seakan-akan mereka itu ngaku-ngaku mereka bisa ngehack, padahal mereka cuma dapat data dari hal-hal seperti itu. Ya, itu bukan hal yang pasti tadi ya. Itu cuma contoh aja karena di luar sana masih banyak banget media-media yang bisa digunakan untuk mengetahui atau nge-stalkingin seseorang. Nah, sekarang kita langsung aja ke ciri-ciri HP yang sudah dihack atau ditanamkan script, atau ya intinya HP kalian tuh dimata-matai lah. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian tidak pernah install aplikasi apapun di luar dari Play Store, harusnya itu aman. Apalagi pengguna iPhone ya, itu kemungkinan persen 99% aman. Pengguna Android bisa jadi, karena kan bisa nginstal aplikasi atau script dari luar selain dari Play Store. Nah, kalau kalian nggak merasa melakukan semua itu, harusnya tidak perlu curiga dan tidak perlu ragu HP kalian dibobol. Tapi kalau kalian pernah melakukannya, nah ini yang harus curiga. Biasanya yang paling simpel adalah ya kuota kalian lebih cepat habis, baterai kalian lebih cepat habis, HP-nya lebih cepat panas, lagi nggak dipakai ngapa-ngapain nih HP-nya, tiba-tiba kok panas. Nah, itu bisa jadi ada scripting yang lagi jalan yang mungkin ngebuffer atau ngirim data-data kalian ke server mereka untuk dimata-matai. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Sebagai orang awam akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Jalan terbaik adalah ya reset factory. Itu udah pasti HP kalian bersih ke setelan pabrik lagi. Nah, itu udah menjadi solusi terakhir karena ya kita bukan orang, nggak semua orang IT, nggak semua juga orang bisa ngelacak ada virusnya nggak. Yang jelas ya reset factory aja jauh lebih aman. Ya, teman-teman. Jadi sekali lagi mereka tahu data-data kita, aktivitas kita, itu bukan berarti mereka bisa sadap.
Dan kalaupun ada kemungkinan mereka bisa sadap, ciri-cirinya apa? Nah, harusnya teman-teman sudah tahu sekarang. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.